Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran mustalah hadits dasar dengan membaca kitab Tuhfatul Mubtadi bi Syarh Mandhumati Al-Baikuni karya Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullahu taala. Kita hari ini masuk di jenis istilah yang ke-17 yaitu al-gharib. Kadang kita dengar pembahasan ini hadits gharib, apalagi di Imam Tirmidzi paling sering mengucapkan hadal hadits gharib. Apa maksudnya itu gharib? Apa maksudnya gharib? Ini akan dijelaskan. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'diman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Qala Syekh Abdul Hasan bin Ali Ar-Razikhi rahimallahu ta'ala. Abdul Hasan bin Ali. Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razikhi rahimallahu ta'ala. Al-Gharibu. ثم انتقل المؤلف إلى القسم السابع عشر في منظومته وهو الحديث الغريب وكان الأصل أن يذكر مع المشهور والعزيز لكن الناظم لم يلتزم الترتيب وهو من أهم الأقسام فقال عنه وقل غريب ما روى راو فقط. Baik. Kata beliau gharib. Kemudian penulis berpindah ke jenis ke-17 dari mandumanya, yaitu hadits gharib. Adalah asalnya untuk disebutkan bersama masyhur dan aziz. Antum masih ingat aziz dan masyhur? Apa itu aziz? Yang diriwayatkan oleh 2 atau 3. Masyhur diriwayatkan oleh lebih dari 3. Gharib ini temannya. Karena kita sudah 2 atau 3 lebih dari 3. Sisa 1. Sisa 1 orang. Jadi ini adalah disebutkan haknya pada masyhur dan aziz. Akan tetapi An-Nadhim Al-Imam Al-Baikuni tidak yaltazim, tidak menetapi, mengharuskan berurut dalam menyebutkan. Dia termasuk jenis yang paling penting dari jenis pembagian hadits masyhur, aziz, gharib. Maka beliau berkata tentangnya, wakul, katakanlah, gharibun ma rawa rawin faqat. Gharib itu adalah apa yang diriwayatkan oleh satu rawi saja. Apa yang diriwayatkan oleh satu rawi saja, itu namanya gharib. Jadi kalau satu rawi saja, gharib. 2, aziz. Lebih dari 3, masyhur. Fadal. Thumma qala qawluhu wa qul ayyuhal muallimu wal muta'allimu fi ta'rifil hadithi al-gharibi istilahan ma rawa ay naqala rawin falam yusharikhu fihi ahadun wa innama rawahu wahdahu faqat munfaridan bihi fi ayyi mawdi'in waqa'at tafarrudu minas sanadi wa hasilu ma. Kata beliau, kul, katakanlah, ayyuhal muallim, wahai yang mengajar, wal muta'allim, dan pelajar. Muallim pengajar, muta'allim pelajar. Pengajar pelajar. Tambah ta itu yang belajar. Tidak ada ta yang mengajar. Katakanlah ayyuhal muallim, wahai pengajar, wal muta'allim, dan pelajar, fi ta'rifil hadits, dalam pengertian hadits gharib, istilahan secara istilah, marawa, apa yang diriwayatkan, ay naqala, apa yang dinukil, rawin, satu rawi, falam yusyarikhu fihi ahad, tidak ada seorang pun yang bersirikat dengannya, wa inna ma rawahu wahdah, tidak lain dia hanya meriwayatkan sendiri saja, fakot saja, munfaridan bihi, dalam keadaan bersendiri dengannya, fi ayyi maudi'in waqa'at tafarrud minas sanad, dimanapun tempatnya yang terjadi dia bersendiri dalam sanad. Karena kalau dia bersendiri itu kan sudah lewat kan, yang sedikit menghukumi yang banyak. Ya, dimanapun bersendirinya, apakah awal sampai akhir atau tengah, pokoknya yang penting dia bersendiri, maka namanya hadits apa? Gharib. Wa hasilu ma dzakarahu annal ghariba ma rawahu rawin wahidin
wal muradu falam yusyarikhu ahadun fi riwayatihi lidzalikal hadithi. Kesimpulan yang belum sebutkan, gharib itu apa yang diriwayatkan oleh satu rawi saja. Yang diinginkan dengannya adalah tidak ada seorang pun yang berserikat dengannya dalam riwayat itu untuk hadis tersebut. Wal haddul mu'tabaru lughatan huwa yaduru ma'nahu ala al-bu'du wan na'yu wal infiradu wa yuqalu kalamun gharibun idza kana ghamidan aw ba'idan 'anil fahmi. Kata beliau pengertian yang dianggap secara bahasa huwa yaduru berputar maknahu artinya ala atas makna al-bu'du yang jauh, wan na'yu juga jauh, wal infirad bersendiri, wa yuqalu dikatakan kalamun gharib, ini ucapan yang gharib. Maksudnya apa? Idza kana ghamidon, kalau dia susah dipahami. Ya, ketika ucapan itu susah dipahami, ini gharib. Makanya di sana ada namanya gharibul hadits. Apa artinya gharibul hadits? Kosakatanya yang susah maknanya. Maka dijelaskanlah maknanya. Iya, au ba'idan anil paham atau jauh dari pemahaman. Jadi ketika kalimat itu susah dipahami, jauh untuk dipahami, maka itu namanya kalam gharib. Terus Tanbih al-gharibu wal faradu mutaradifani lughatan wastilahan qalahul hafidh wal gharibu lahu mawdu'an maudian. wal gharibu lahu mawdi'an al-awwalu fis sanadi watsani fil matni. Baik, tambi gharib dan fard. Jadi ada dua, ada gharib, ada fard. Itu mutaradifan, keduanya sinonim. Keduanya sama maknanya. Itu namanya mutaradifan, sinonimnya. Artinya gharib sinonimnya fard, fard sinonimnya apa? Gharib. Secara bahasa dan secara istilah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh, itu Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitab Nuzhatun Nadhr ala Nukhbatil Fikr yang nanti kita akan baca di buku ketiga. Jadi nanti buku ketiga kita akan baca Nuzhah An-Nadhr fi Nukhbatil Fikr karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Nanti kita akan dapat ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar di sana, al-fardu dan gharib itu sama. Itu adalah sinonimnya. Buku ketiga nanti insya Allah setelah Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala yang kita akan baca nanti di buku kedua setelah ini. Terus gharib itu dia memiliki dua tempat. Pertama ada gharib dalam sanad, yang kedua ada gharib dalam matan. Jadi gharib itu dua. Ada gharib dalam sanad, ada gharib dalam matan. Makanya dibilang nanti ini hadits gharib, ini sanad gharib. Terus Gharibus sanadi istilahan huwa ma tafarrada bi riwayatihi syakhsun wahidun fi ayyi mawdi'in waqa'at tafarrudu minas sanadi. Wa yanqasimu min haitsu tafarrudu dzatuhu ila gharibun mutlaqun gharibun nasbiyun. Gharibun nisbiyun. Baik. Gharib sanad itu secara istilah adalah apa yang bersendiri dengan meriwayatkannya seorang saja. Dimanapun tempat terjadi bersendirinya itu dalam sanad. Nah, kapan dia bersendiri dalam riwayatnya? Dimanapun dia bersendiri namanya gharib. Dan terbagi dari sisi bersendirinya itu sendiri kepada dua. Ada gharib mutlak gharib, ada gharib nisbi. Gharib berdasarkan tempat tertentu. Dilihat dari sini gharib. Tapi yang mutlak dari semua sisi gharib. Terus Al-gharibul mutlaqu huwa ma waqa'at tafarrudu fihi fi asli sanadi min jihati sahabi. Ini dia. Kapan dikatakan gharib mutlak? Gharib mutlak itu ma waqa'a apa yang terjadi tafarrud bersendirinya itu fi asli sanad, di asal sanad. Siapa asal sanad? Sahabat. Jadi kalau yang bersendiri sahabat namanya gharib apa? Mutlak dari sisi sahabat. Jadi kalau ada hanya seorang sahabat meriwayatkan hadits itu, maka kita katakan ini hadits apa? Gharib. Terus Aslus sanadi yakni madarahul wahida haitsu la mutabi'a lahu alladhi ila jihati sahabi. Wa dzalika katafarrudit tabi'i alladhi la mutabi'a lahu 'anis sahabi. Wa qad yastamirru at-tafarrudu ba'da at-tabi'i fi tabi'it tabi'i wa hakadha wa qad yunqata'u
wa qad yanqati'u bihusulil mutaba'ati li tabi'it tabi'i faman ba'dahu. Asal sanad maksudnya perputarannya al-wahid satu-satunya. Haitsulah mutaba'alahu, ketika tidak ada yang mengikutinya, tidak ada rawi lain. Alladzi ila jihatis sahabah, yang ke arah sahabat tadi. Demikian itu seperti bersendirinya tabi'in, tidak ada mengikutinya dari sahabat itu. Kadang terus tafarutnya sampai setelah tabi'in di tabi'in. Berarti sampai 3 generasi ya. Hanya satu sahabat, kemudian satu tabi'in, kemudian satu tabi'in. Sampai terus begitu. Wahakada demikian seterusnya. Wakoda yang koti. Tapi kadang juga terputus. Kadang juga terputus tafarutnya. Bihusulil mutaba'ah. Dengan terjadinya ada yang ikuti, ada meriwayatkan. Tabi'i. Untuk tabi. Jadi sahabat sendiri. Terus tabi'i sendiri. Ketika sudah tabi'in. Hadis itu banyak yang meriwayatkannya. Berarti terputus. Beliau contohkan sebentar. Contohnya. Misaluhu qala al-Bukhari fi sahihihi haddatsani Ahmad bin Ishkab haddatsana Muhammad bin Fudail an Umarah bin al-Qaqqa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila ar-rahmani khafifatani 'ala al-lisani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Qala Tirmidzi hasanun sahihun gharibun. Qala al-Hafiz wajhul ghurabati fihi ma dzakartuhu min tafarrudi Muhammad bin Fudail wa syaikhihi wa syaikhi syaikhihi wa sahabihi. Ini hadis. Contohnya, belum tidak contohkan hadis innamal a'malu binniyat ya, kalau sudah lewat. Contohnya berkata Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan ini hadis terakhir dalam sahih Bukhari. Iya. Hadis terakhir dalam sahih Bukhari. Haddatsani Ahmad ibn Ishkab. Haddatsana Muhammad ibn Fudail. Bercerita kepada kami Muhammad bin Ishkab. Guru dari beliau. Haddatsana Muhammad bin Fudail. Bercerita kepada kami Muhammad ibn Fudail. An Umar dari Umar ibn Qaqqa. Dari Abu Zur'ah tabi'in. Kalau Umar ibn Qaqqa atba'ut tabi'in. An Abi Hurairah sahabat. Ya, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Abu Hurairah. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Hurairah kecuali Abu Zur'ah. Paham kan? Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Zur'ah kecuali Umarah ibn Qaqqa. Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar ibn Qaqqa kecuali Muhammad ibn Fudail. Nah, ini masalah. Gorib terus sampai ke bawah atba'ut tabi'in. Hadis ini. Yaitu Nabi bersabda kalimatan habibatan. 2 kalimat yang dicintai ila rahman kepada Allah. Khafifatan ala lisan, ringan di lisan. Dicintai oleh Allah tapi ringan di lisan, tsaqilatan fil mizan, berat di timbangan. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini kalimat yang harus sering diucapkan. Ringan di lisan, berat di timbangan. Dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Ini hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Berkata Imam Tirmidzi, Hasan Sahih Gharib. Hasan Sahih Gharib. Kenapa Gharib? Ini hadis Gharib. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sisi Gharibnya adalah apa yang saya sebutkan. Karena bersendiri dalam meriwayatkannya Muhammad bin Fudail. Dan bersendiri syekh dari Muhammad bin Fudail. Dan syekh-syekhnya bersendiri. Dan sahabatnya juga bersendiri. Siapa tadi itu? Muhammad bin Fudail bersendiri dalam menukil kepada siapa? Umar bin Qaqqa. Kemudian Umar bin Qaqqa bersendiri dalam menukil dari Abu Zur'ah. Abu Zur'ah bersendiri dalam menukil ke Abu Hurairah. Abu Hurairah bersendiri dalam menukil ke Nabi SAW. Ini gharib mutlak karena dari asal sanad. Amin. Kalau gharibnya mulai dari sahabat, itu namanya gharib apa? Mutlak. Ini dibilang gharib mutlak. Paham kan? Awalnya dari asal sanad. Terserah setelahnya itu sendiri lagi atau tidak. Yang penting kalau dari sendiri sahabat langsung gharib mutlak. Gharib mutlak. Terus Wal gharibun nisbiyu huwa ma waqa'at tafarrudu bihi athna'is sanadi. Kalau gharib nisbi, apa yang terjadi bersendiri di tengah sanad, bukan di asal. Paham ya?
di tengah sanad. Misalnya dari sahabat bukan satu orang yang meriwayatkannya. Tapi ada dari satu sanad di tengah-tengah sanad hanya seorang yang meriwayatkannya. Dari guru yang banyak itu hanya seorang yang menukilnya. Maka ini namanya nanti gorib apa? Nisbi. Gorib dilihat dari itu. Dilihat dari yang menukilnya. Terus? Mithaluhu hadithu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'an najashiyu fil yawmil ladhi mata fihi. Fakhraja bihim ilal musalla wa kabbaru arba'ak takbiratin. Salah goib. Contohnya hadis Nabi mengumumkan na'a. Nabi na'a mengumumkan. Karena boleh mengumumkan orang meninggal. Kalau supaya ditahu bahwa ada yang meninggal. Paham kan? Kalau pengumuman supaya orang meratapinya, ini na'a jahiliyah. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Jadi Nabi mengumumkan di masjid. Nabi mengumumkan di masjid meninggalnya Najasyi. Di hari yang dia mati padanya. Maka beliau keluar ke musola karena Nabi kalau sholat jenazah tidak di masjid. Beliau rata-rata sholat jenazah di luar masjid. Di lapangan. Musola di sini lapangan. Yang biasa beliau pakai it. Ya, di lapangan. Keluar ke lapangan dan bertakbir 4 kali takbir. Terus? Rawahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Imran bin Husain. Warwahu an Abi Hurairah, Sa'id bin al-Musayyab, Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Umamah bin Sahl. Wa anhum jami'an Az-Zuhri, wa anhu Malik bin Anas, Aqil bin Khalid, Salih bin Kaisan, Yunus bin Yazid. Ini masalah. Dah. Jadi hadits ini yang meriwayatkan dari Nabi ada Abu Hurairah, Jabir, Imran. Berapa orang? 3 dah. Berarti bukan gorib ini. Bukan gorib. Ini masyhur ini. Dah. Paling tidak kita katakan apa? Aziz. Kan begitu kan 3 orang. Kemudian dari Abu Hurairah yang meriwayatkannya adalah Sa'id bin Musayyab, Abu Salamah bin Abdurrahman, ada Abu Umamah bin Sahal. Berapa orang lagi itu? 3 orang. Wa anhum jami'an, 3 guru tadi itu yang menukil hanya 1 orang. Az-Zuhri. Jadi hanya 3 guru tadi itu hanya 1 orang yang menukil. Yaitu Imam Az-Zuhri rahimahullah. Kemudian ma'anuhu dinukil dari Az-Zuhri 3 orang lagi, 4 orang. Malik bin Anas, Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Aqil bin Khalid, ada Salih bin Kaisan, ada Yunus bin Yazid. 4 orang. Jadi di tengah sanad bersendiri. Gorib apa namanya ini? Gorib apa namanya ini? Nisbi, karena bukan dari asal sanad. Paham ini kan? Ini gorib nisbi. Terus? Falhadithu fi aslihi azizun lakinnahu gharibun bin nisbati li tafarrudi zuhri an masyaikhihi fahuwa gharibun nasbiyun fahuwa gharibun nisbiyun ay bin nisbati li haula'i tabi'ina thalatha in farada bihi anhumuz zuhri washtuhira aniz zuhri rawahu anhu washtahara aniz zuhri rawahu anhu jama'atan minhum man sabaqa dzikruhu. Baik. Hadis pada asalnya aziz karena 3 orang. Ya. Akan tetapi gorib dilihat dari bersendirinya Zuhri dari masyayikhnya. Maka dia gorib nismi, yaitu dilihat pada mereka tabi'in yang 3 tadi bersendiri dari meriwayatkan dari mereka siapa? Az-Zuhri. Setelah itu washtaharo dan terkenal lagi dari Az-Zuhri. Karena Az-Zuhri imam dalam hadis banyak sekali muridnya. Banyak sekali muridnya. Setelah Az-Zuhri masyhur lagi. Masyhur lagi. Paham kan? Jadi kenapa dinamakan masyhur kalau setelah Az-Zuhri? Karena ada Malik bin Anas, ada Aqil bin Khalid, ada Salih bin Kaisan, ada Yunus bin Yazid. Banyak. Lebih dari 3. Masyhur. Ya. Diriwayatkan dari beliau jamaah. Di antara mereka yang setelah lewat penyebutannya. Ini gorib matan. Berikutnya. Al-mawdi'u tsani al-ghurabatu fil matni. Wa hadha lahu Gorib ta'alluq. sanad berarti tadi. Wa hadha lahu ta'alluqun fi haddi nadhari. Bis sanadi illa annahu yanhasiru fi qismain. Al-awwalu ghurabatul matni kamilan litafarrudir rawi maqbulan kana aw mardudan bihi. Athani ghurabatun lafdhatun fil matni. وهذا يدخل فيه شذوذ لفظة في المتن أو نكارتها. Baik.
Kata beliau, tempat kedua ada namanya gorobah dalam matan. Ini tentunya memiliki hubungan dilihat dari pandangan sanad. Kecuali dia atas pada dua bagian saja. Ya, ini punya hubungan dari secara pengertian teori dengan sanad. Cuman dia hanya terbatas pada dua bagian. Kadang ada gorobah matan seutuhnya, semua gorib matannya. Karena si rawi bersendiri dalam meriwayatkan matan itu. Apakah rawi itu diterima atau rawi itu ditolak? Karena nanti hadits gorib belum tentu sahih. Paham kan? Belum tentu apa? Sahih. Bisa sahih, bisa dhaif. Yang kedua, gorobahnya lafdhah fil matan. Goribnya itu hanya satu lafaz dalam matan. Berarti gorib dalam matan itu dua. Ada seutuhnya satu hadits penuh gorib. Paham kan? Matannya. Ada juga hanya satu lafaz yang gorib. Ini masuk di dalamnya syad lafadznya dalam matan atau mungkar lafadznya dalam matan. Mungkar dalam matan. Artinya tidak ada yang meriwayatkan lafadz itu kecuali satu rawi misalnya. Kecuali satu rawi misalnya tambahan itu. Sekarang apa hukumnya gorib? Hukmul gharibi huwa khadi'un liqawaidil qabuli warraddi wa sayati mazidu idahin fin naw'i tsalithi wal ishrina al-faidatu tsaniyati. Kalau hukumnya huwa khadi'un, dia tunduk terhadap kaidah penerimaan dan penolakan. Artinya gorib itu tidak selamanya kita bilang sahih atau tidak selamanya kita dhaif. Beda kalau dibilang syad. Kalau dibilang ini hadits syad, dhaif. Paham kan? Jadi bedakan gorib dengan syad. Bedakan gorib dengan apa? Syad. Kalau syad dhaif, itu min kismid dhaif. Kalau gorib tunduk kepada qabul dan rad. Dan akan datang tambahan penjelasannya di jenis ke-23. Faedah kedua nanti. Terus min madani hadzal qismi al-ghoraibu wal afradu lid-Daruqutni al-bahru az-zukharu lil Imam al-Bazzar al-Awsatu lil Imam at-Tabrani. Termasuk tempat antum bisa dapat hadits-hadits gorib. Ada memang kitab khusus Al-Gharaib wal Afrad karya Imam Daruqutni. Beliau kumpulkan hadits-hadits gorib dan hadits-hadits fard. Kan tadi itu gorib dan fard sinonimnya. Ya. Hadits yang tidak ada meriwayatkan kecuali satu orang. Apakah dari asal sanad atau di tengah sanad. Kemudian ada hadits Al-Bahrul Zukhar karya Imam Al-Bazzar. Juga sama, beliau masukkan di dalamnya hadits-hadits gorib. Ada Al-Awsat karyanya Imam At-Tabrani rahimahullah juga, beliau masukkan di dalamnya hadits-hadits gorib. Ini tempat-tempat yang bisa kita dapatkan hadits gorib. Alhamdulillah selesai. Berikutnya mungkoti, insyaallah kita ambil lagi di pertemuan besok. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.